Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Ketika Engkau memperkenankan kami untuk membaca firman-Mu, itu berarti Engkau mau menuntun kami untuk hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itu tuntunlah kami supaya kami tidak salah dalam pemahaman, dan mampukan kami untuk memberlakukan perkataan firman-Mu dalam terapan hidup kami setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa kita sudah memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, tapi justru sikap kita tidak dihargai oleh orang lain? Seperti satu istilah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, saudaraku, mungkin hal ini akan kita dapatkan dalam kisah dari apa yang sudah kita baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22, yang merupakan bagian dari kisah hidup seorang Musa. Dalam ayat 11 diperkenalkan bahwa ketika Musa telah dewasa, ia mendapati saudara-saudaranya dipaksa untuk melakukan kerja paksa. Orang-orang saudara-saudaranya dalam hal ini adalah orang Israel yang dipaksa oleh bangsa Mesir untuk melakukan kerja paksa, atau dengan kata lain kerja rodi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahkan ketika orang Israel disuruh untuk melakukan kerja paksa, mereka justru juga dipukuli oleh orang-orang Mesir. Nah, kekerasan yang sering dilihat oleh Musa menimbulkan mental yang keras baginya. Dan sikap amarah yang tidak dapat dikuasai atau tidak dapat dikekang
menimbulkan satu sikap atau perbuatan yang lebih besar lagi, bahkan lebih buruk lagi. Dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa Musa membunuh orang Mesir itu dengan diam-diam. Dia berusaha untuk menyembunyikan mayat dari orang Mesir tersebut, tapi ternyata hal ini dilihat oleh orang lain. Nah, saudaraku, membunuh adalah satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hukum ke-6 dari salah satu perintah Tuhan dikatakan jangan membunuh. Seorang yang membunuh, dia pasti akan melahirkan dendam yang baru. Dia pasti akan dipenuhi dengan rasa takut. Dan ternyata benar, ketika Musa melakukan hal itu timbul rasa takut dari dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya tujuan dari Musa membunuh seorang Mesir itu ialah untuk menolong bangsanya, yakni bangsa Israel. Itu yang ia lakukan. Tetapi dalam ayat selanjutnya dikatakan ketika ia melihat orang Israel sesama orang Ibrani sendiri berkelahi dan ia menegur mereka, justru ia terancam dengan kata-kata orang Israel. Yakni mereka mengatakan, siapa yang mengangkat engkau sebagai hakim atas kami, seperti yang telah engkau lakukan terhadap orang Mesir itu. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Musa justru tidak dihargai oleh kaum sebangsanya. Yang ternyata hal ini sudah didengar oleh Firaun, yang justru berikhtiar untuk membunuh Musa. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam pelarian Musa, ia sampai di tanah Midian. Dan di tempat ini ia berjumpa dengan kaum perempuan yang sementara menggembalakan kambing domba ayam mereka, yakni Rehuela. Dan ternyata para kaum perempuan itu tidak dapat dengan bebas menggembalakan kambing domba mereka, karena mereka terancam dengan adanya gembala-gembala lain yang tidak menyukai mereka. Tetapi Musa yang sudah memiliki pengalaman bahwa ketika ia menolong justru ia tidak dihargai, justru kembali menunjukkan rasa simpatinya, rasa kasihnya kepada orang kaum yang lemah. Dalam hal ini, jika dilihat dari situasi yang ada, kaum perempuan itu adalah kaum yang sementara teraniaya, bahkan lemah. Dan Musa memberikan pertolongan kepada mereka, yang pada akhirnya kepada perempuan yang tidak ia kenal, ia memberikan pertolongan. Dan justru kaum perempuan inilah oleh ayah mereka yang menghargai segala perbuatan yang sudah dilakukan oleh Musa. Musa dihargai, Musa diterima, bahkan Musa dijadikan sebagai bagian dari keluarga mereka dengan memberikan Zipora sebagai istri dari Musa, salah satu anak dari Imam Midian tersebut atau Rehuela. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari hal ini kita mendapati ada dua contoh respon yang dialami oleh Musa ketika ia memberikan pertolongan. Pertolongan yang pertama ialah pertolongan yang ia berikan bagi orang yang ia kenal, bagi orang yang sangat ia kasihi, yakni bangsa Israel. Tetapi pertolongannya justru tidak dihargai. Pertolongan yang kedua ialah pertolongan yang ia berikan kepada orang-orang yang tidak ia kenal, orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan dia. Tetapi justru pertolongan yang ia berikan kepada orang yang ia tidak kenal inilah, yakni kepada perempuan-perempuan Midian itu, yang justru mendapat penghargaan bagi Musa. Ia diterima bahkan menjadi bagian dari keluarga mereka. Ya, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jiwa patriotisme dari Musa sangatlah besar. Ia sangat begitu mengasihi bangsanya, yakni Israel. Ia melakukan satu hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Ia berada dalam posisi yang nyaman, zona yang nyaman ketika menjadi seorang putri Firaun dari bangsa Mesir.
Ia tidak perlu berlelah-lelah seperti yang dialami oleh orang Israel. Ia tidak perlu merasakan perbudakan seperti yang dialami oleh keluarganya, yakni Israel. Tetapi ia sangat mengasihi bangsanya Israel, sekalipun ia tidak dihargai. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bagian bacaan firman yang boleh kita baca di saat ini, kita diingatkan ada suatu pengorbanan juga yang dilakukan tetapi juga tidak dihargai. Ialah pengorbanan Yesus, bukan cuma bagi orang sebangsanya, tetapi juga ia lakukan bagi dunia ini. Pertolongan yang ia berikan juga tidak dihargai, bahkan nyawanya menjadi satu taruhan demi untuk menunjukkan cintanya bagi dunia ini. Tapi ia tidak dihargai. Apa yang boleh kita diingatkan dari firman Tuhan ini? Kita diingatkan, kadang perbuatan baik kita yang bertujuan baik tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi hal itu harus kita terus lakukan dimanapun kita pergi dan berada. Mungkin 1 kali pertolongan kita tidak dihargai, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan berapa kali pertolongan yang kita berikan bagi orang lain tidak dihargai. Mungkin hari ini dunia tidak menghargai apa yang sedang kita lakukan. Tapi ingat, Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Di matanya tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, janganlah berhenti untuk menolong orang lain. Janganlah berhenti untuk berjuang memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ketika hal itu dilakukan dengan benar, ketika hal itu dilakukan dengan ketulusan hati, sesungguhnya semuanya ada harga di mata Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan segala sikap hidup kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, memberikan pertolongan bagi orang yang lemah, bagi orang-orang yang membutuhkan keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu yang sempurna selalu kami rasakan. Mampukanlah kami juga untuk dapat memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan keberadaan kami. Tetapi mampukan kami untuk memberikan pertolongan dengan benar, sehingga apa yang boleh kami lakukan kiranya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.